Pada waktu itu, Prabu Sugriwa sedang tekun bersemedi di Gunung Resamuka, siap-siap untuk berangkat ke negeri Gua Kiskendha dengan maksud menantang Subali. Terlampau besar hinaan yang pernah dialaminya dari kakak kandungnya sendiri dahulu itu. Jumlah pasukan pimpinan Sugriwa itu lebih dari 1000 juga. Begitu banyak jumlah tersebut sehingga hanya bupati-bupatinya saja yang namanya terkenal seperti Anoman, Anila, Jembawan, Arimenda atau Kapimenda, Saraba, Sempati, Satabali, Gawaksa, Gawaya, Danudara, dari Muka, Indrajanu, Wisangkata, Winata, Subodara, Utaksi, Bimamuka, Kardana, Kandamedana, Kalawraksa, Kalawandru, Mahendrajanu, Susena, Raksaba, Dasaraba, Dumagrawa, Kesari, Anala, dan masih banyak lagi. Para bupati tersebut rata-rata sakti mahir dalam tata pemerintahan, ulah yuda, dan kepemimpinan. Rata-rata mereka memimpin paling sedikit 4 juta kera. Tiba-tiba ketentuan bersemedi Sugriwa itu dikejutkan oleh datangnya suara sayup-sayup yang pasti adalah suara dewa yang mengatakan, "Hei Sugriwa, hentikanlah semedimu. Pergilah ke sebelah utara Gunung Maliawan. Ini masih di daerah Gunung Resamuka. Di sana engkau akan berjumpa dengan seorang satria yang bernama Ramawijaya. Ia berada di situ bersama adiknya Lesmana. Ramawijaya itu yang akan dapat melepaskanmu dari penderitaan batin selama ini. Berbaktilah engkau padanya, karena ia adalah satria penitisan Batara Wisnu sejati. Ialah yang akan menewaskan kakakmu Subali." Setelah wangsit itu atau petunjuk Batara tersebut tidak terdengar lagi, Sugriwa segera mengerahkan para bala tentaranya bergerak ke utara. Pasukan kera ini seperti ombak samudra saja yang melanda hutan-hutan pantai. Binatang-binatang besar kecil penghuni hutan itu lari bersambutan mencari selamat. Gerak mereka menimbulkan angin besar yang menyebabkan kerusakan hutan. Pohon-pohon besar tumbang, semak belukar menjadi rata dengan tanah bumi seperti terserang gempa. Setelah tiba di tempat yang dituju bala tentara, kera itu berhenti dan mulai membangun peseranggahan. Sebelum mereka membuat peseranggahan masing-masing, terlebih dahulu mereka membangun pesanggrahan agung untuk keperluan raja mereka, Prabu Sugriwa. Setelah peseranggahan agung selesai, Sugriwa segera memerintahkan pada Anoman agar menjemput Rama dan Lesmana yang pasti berada di tempat tidak jauh dari situ. Anoman melakukan sembah dan segera melesat terbang ke udara. Sebagai putra angkat Batara Bayu, setiap gerakan Anoman selalu mengeluarkan bayu, bajra atau angin besar yang menimbulkan kerusakan hutan. Banyak pohon-pohon besar yang tumbang. Anoman yang waspada, berontak, cerdas, dan berpenglihatan tajam itu melayang di udara di atas hutan-hutan Resamuka. Paling ujung utara, ia berbicara dalam batin, "Apakah mungkin manusia dalam
manusia dapat hidup dalam hutan selebat ini. Kemudian ia menungki ke bawah karena terlihat olehnya ada gerakan manusia di bagian hutan yang paling lebat di dekat jurang yang paling curam dan lereng gunung yang paling terjal. Ditemukan di situ Rama dan Lesmana yang sedang duduk di atas batu licin tajam yang terletak di tepi jurang yang sangat curam di lereng bukit yang terjal. Kedua satria terkejut menyaksikan datangnya seekor kera putih pandai terbang yang melayang dari udara. Setelah dipersilahkan duduk, Anoman bertanya, "Paduka ini siapa? Mengapa dapat memasuki daerah sesulit ini? Daerah yang terkenal dengan sebutan Jalma Mara, Jalma Mati. Daerah Sakmuka ini terkenal penuh rintangan, ancaman, dan bahaya. Kecuali berjurang curam, berbukit terjal, dan berhutan lebat. Banyak terdapat di sini ular besar, singa, badak, dan banteng yang galak. Semua suka menghadang di jalan, dan harimau-harimau besar yang ada di sini suka memakan manusia. Batu-batunya licin, runcing, dan tajam, terletak miring di tepi jurang yang curam. Dari mana Paduka memasuki daerah ini? Bukankah gerombolan gajah-gajah yang tak terbilang jumlahnya di sini selalu merajai daerah ini dan sangat luas? Bagaimana Paduka dapat berpegang pada pohon-pohon waktu berjalan? Karena pohon-pohon di sini hampir semuanya berdiri dengan durinya beracun, dan pohon-pohon di tepi jurang itu kalau dipegang tentu runtuh bersama akar-akar, jatuh ke jurang. Dan kalau orang terjatuh di jurang yang curam itu, di sana sudah menunggu batu-batu cadas yang runcing dan sering terdapat di sana.